Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Film kali ini menceritakan seorang pria mantan tentara yang tinggal di negara asing untuk mencari keberadaan anaknya, apakah anaknya itu tewas atau masih hidup. Selain itu, pria ini juga terjebak dengan komplotan para teroris yang ingin menangkap seorang saksi yang ingin membocorkan kejahatan dari bos mafia. Lantas, bagaimana kelanjutan alur ceritanya? Still in Nox TV. Cerita ini diawali dengan sebuah keluarga yang hidup harmonis namun terisolasi dan terasingkan dari negara asalnya, yaitu Tiongkok. Saat ini mereka berada di negara asing yang tidak jelas di mana lokasinya. Yang pasti negara tersebut dipenuhi dengan kriminalitas dan aksi teror. Lejun dan keluarganya sedang mempersiapkan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-7, dan sebagai kejutan kepada istrinya, dia menemukan sebuah bunker yang dia berikan sebagai hadiah. Bunker ini bukan hanya sebagai tanda cinta, tetapi juga untuk perlindungan dari beberapa teror atau kejadian yang tak terduga yang sering terjadi di negara berbahaya tempat mereka tinggal saat ini. Selain itu, istrinya juga sedang memulai usaha kecil yang berupa minimarket di kota tersebut. Mereka mencoba hidup normal di tengah ketidakpastian. Di hari yang istimewa ini, saat mereka sedang ingin menikmati hari pernikahan, putra sulung mereka memberikan sebuah jam tangan kepada Lee. Jam tangan tersebut dilengkapi dengan alarm suara yang disukai oleh anaknya. Sambil tersenyum, anaknya berkata, "Aku memberikannya agar ayah selalu menghargai waktu." Namun di balik suasana bahagia dan penuh senyuman, nasib mengambil arah yang tak terduga. Tak lama setelah momen manis tersebut, keluarga yang sebelumnya harmonis dan ceria berubah drastis. Keceriaan yang berubah menjadi tangisan yang memilukan, menciptakan sebuah tragedi yang mengerikan. 10 tahun telah berlalu, namun Lejun tetap terjebak dalam bayang-bayang masa lalunya yang kelam. Kejadian tragis yang terjadi pada 1 dekade lalu masih menjadi luka terdalam baginya. Pada hari itu, ledakan besar merenggut keluarganya tercinta. Selama 10 tahun ini, Lejun telah kehilangan 2 orang yang ia sayangi, istrinya dan putrinya, yang tubuhnya berhasil ditemukan dan telah dimakamkan dengan layak. Namun masih ada satu yang hilang, yaitu putra sulungnya. Hingga saat kini, jasad putranya belum ditemukan dan harapan Lejun untuk menemukan anaknya belum padam. Setiap minggu dia pergi ke kantor polisi berharap ada kabar baru tentang putranya. Namun pihak kepolisian dari negara asing yang dia tinggali hanya memberikan jawaban yang sama dan sama seterusnya. How many more next weeks? You gotta be patient. Be patient to yourself. Seperti biasanya, setelah 10 tahun Lejun pulang dengan tangan kosong. Ia menaiki kendaraan umum yang dikendarai oleh Paman Lee, seorang supir yang kebetulan berasal dari Tiongkok seperti dirinya. Dengan nada frustasi, Paman Lee berkata, "Kenapa kamu tidak menyerah saja? Ikhlaskanlah keluargamu." Namun Lejun tetap tegas menjawab, "Aku tidak bisa tenang sebelum menemukan jasad putranya dan menguburkannya dengan layak." Anak itu punya tanda lahir yang berwarna merah di sisi kanan lehernya. Keesokan paginya, dia seperti biasa menjalankan toko sembako yang telah diwariskan oleh mendiang istrinya. Dan pada hari itu, toko itu sedang ramai dikunjungi oleh pelanggan. Tak lama kemudian datanglah seorang polisi yang bernama Tian Teng bersama asistennya Jade, yang merupakan petugas keamanan di sekitar wilayah tersebut. Tian Teng dan Lejun sudah saling mengenal sejak lama, dimana saat mereka sedang beraktivitas dan sedang menuntun nenek-nenek, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang cukup mengerikan. Untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu, kisah ini mundur 1 jam sebelumnya. Tak jauh dari minimarket milik Lejun, terdapat sebuah tempat rahasia, semacam safe house yang dijaga ketat oleh pasukan khusus. Tempat tersebut digunakan untuk melindungi saksi penting yang bernama Ling Wan, mantan anggota mafia yang berbelot dan memiliki bukti penting terkait kejahatan organisasi mafia dan teroris. Ling Wan dijaga oleh tim pasukan khusus karena kesaksiannya sangat berharga dalam membongkar jaringan kejahatan tersebut. Namun di sisi lain ada 3 anak kecil yang bermain iseng sambil melempari tempat tersebut dengan telur. Mereka mengotori tembok dan area di sekitarnya. Don't let me hold her again. No. What the fuck is going on?
Dan benar saja, teroris atau mafia itu menyerang markas tersebut karena di dalamnya ada Ling Wan yang sedang diburu oleh organisasinya sendiri. Saat situasi semakin mencekam, markas dikepung oleh kelompok mafia. Di tengah kepanikan, si ibu dari agen khusus yang tidak tega melihat warga sipil dalam bahaya berusaha untuk menyelamatkannya. Go get her, Rex! Protect Miss Ling and get her out from the back door! Fuckers! Si ibu tewas di tempat, dibunuh oleh seorang wanita asasin yang bernama Engdu. Engdu berada di tempat yang sama. Kapten dari pasukan khusus memerintahkan anak buahnya untuk memeriksakan keberadaan Ling Wan dan memastikan saksi tersebut dilindungi. Dia juga menyuruh rekan lainnya membawa Ling Wan keluar dari pintu belakang dan memastikan dia sampai ke kota dengan aman. Mendengar perintah itu, rekannya segera bergerak. Namun sayang, saat mereka memeriksa tempat interogasi, Ling Wan telah melarikan diri terlebih dahulu. Ketika kelompok mafia berhasil menerobos masuk, mereka hanya menemukan pasukan khusus yang tersisa. Sementara itu, sang kapten sengaja dibiarkan hidup untuk diinterogasi terlebih dahulu. Shit! Ready, go. Di markas mafia, sang kapten dihadapkan dengan bos besar mafia untuk diinterogasi mengenai keberadaan Ling Wan. Namun karena kapten tidak tahu kemana Ling Wan melarikan diri, ia hanya bisa terdiam. Tak lama dari itu, telepon berdering, panggilan dari seorang pejabat penting pemerintah. Yang ternyata kelompok mafia ini didanai dan dikendalikan oleh pejabat tersebut. Pejabat itu panik saat mendengar kabar Ling Wan yang akan menjadi saksi telah kabur dan berkhianat. Dia memerintahkan bos besar untuk menangkap Ling Wan dalam waktu 12 jam atau pendanaan untuk kelompok mafia itu akan dihentikan. Scene pun berpindah ke Ling Wan yang sedang bersama seorang pendeta yang memasuki minimarket milik Lejun. Mereka sedang berada di sana dengan seorang bocah yang terluka akibat ledakan sebelumnya. Li yang melihat bocah itu sudah tidak berdaya segera bergerak dengan rasa simpatinya yang sangat tinggi. Sebagai mantan tentara dengan pengetahuan medis, Li berusaha untuk menolongnya secepat mungkin meskipun hanya menggunakan alat sederhana yang berada di dalam minimarketnya. Namun dari luar, para mafia sudah mengepung minimarket milik Lejun. Entah informasi apa yang dibawa oleh Ling Wan sehingga membuat bos mafia itu semakin panik dan mengirimkan pasukan besar lengkap dengan penembak jitu dan puluhan tentara untuk mengepung tempat itu. Saat bos mafia keluar dari mobil, terlihat jelas bahwa seluruh pasukannya menghormati dan tunduk kepadanya. Ling Wan yang menyadari bahaya di tempat itu dan tidak ingin korban lebih banyak berniat untuk menyerahkan diri. Dia menitipkan bukti kejahatan kepada Li, namun melihat gerak-gerik pasukan yang berada di depannya, Li tahu betul bahwa menyerahkan Ling Wan atau tidak situasinya akan tetap berbahaya. Di tengah kebimbangannya, tiba-tiba 3个意思老头呢？这种以后会怎么样呢？把他带出去。意思 Bos mafia yang melihat minimarket ditutup oleh Li merasa dirinya diremehkan oleh penjaga minimarket. Menyadari bahwa Li tidak akan menyerahkan Ling Wan, bos pun memanggil anak buahnya yang seorang pria kekar yang bernama Yusuf. Bos pun memerintahkan Yusuf untuk menghabisi mereka dan membawa Ling Wan hidup-hidup ke hadapannya. Situasi yang semakin mencekam dan hujan peluru terdengar di mana-mana. Li bertindak cepat menyuruh pelanggan minimarket untuk berlindung di dalam bunker rahasia yang berada di dalam minimarketnya. Sementara itu, Li memasang jebakan yang merupakan gas buatan dan paku yang dimasukkan ke dalam oven. Rencana yang dirancang untuk menjebak pasukan bos mafia saat mereka mencoba masuk ke dalam minimarket.
setelah berhasil memasang jebakan dan meledakannya sehingga membuat anak bos mafia langsung tumbang. Lee dan warga sekitar masuk ke dalam bunker. Namun saat mereka berjalan cukup jauh, mereka mendapati pintu bunker terkunci rapat dan tidak bisa dibuka. Dengan kecerdasan yang tajam, Lee segera merencanakan cara membuka pintu itu menggunakan tenaga listrik. Jadi yang ahli dalam hal ini menjelaskan bahwa mereka bisa membuka pintu itu dengan memanfaatkan tekanan listrik rendah lalu menyesuaikan tekanan listrik ganda untuk menciptakan tekanan tinggi. Aliran listrik yang melewati konduktor akan menyebabkan pintu yang berkarat itu terbuka dengan sendirinya. Setelah merencanakan untuk membukakan pintu bunker, Lee mengajak Tianteng untuk kembali ke minimarket untuk mengambil pisau dan kawat. Setibanya di atas, Lee berusaha untuk mengalihkan perhatian bos mafia dengan melemparkan bom asap ke arah mereka. Sementara itu, Tianteng dengan cepat bergerak mengambil barang-barang yang dibutuhkan untuk menghancurkan pintu baja. Di tengah-tengah, Lee memantau situasi. Tiba-tiba Yusuf muncul menghadang jalan. Tanpa banyak bicara, pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Tanpa diduga, seorang pelanggan minimarket, yaitu yang masih berada di lokasi, datang membantu Lee. Namun aksinya yang heroik justru akhir dari hidupnya. Ketika pasukan bos mafia yang datang untuk membantu Yusuf, Lee Jun tidak menyerah. Dengan gerakan kilat, ia berhasil merebut salah satu pistol dari musuh dan dalam hitungan detik menghabisi semua pasukan yang mengelilinginya. Kini Lee kembali berhadapan dengan Yusuf yang masih berdiri tegak dengan palu besar di tangannya. Pertarungan mereka semakin memanas dengan Yusuf yang menyerangnya dengan serangan brutal. Namun Lee dengan kecerdikan dan kecepatannya berhasil melukai dan mencederai satu persatu bagian tubuh Yusuf, membuatnya semakin melemah. Hingga akhirnya Yusuf tak mampu lagi bertahan dan tumbang dan tewas di tangan Lee Jun. Sementara itu, Tianteng baru saja tiba di bunker. Mereka menyerahkan semua peralatan yang diperlukan untuk menghancurkan pintu baja yang menghalangi jalan mereka. Tepat ketika pintu berhasil dibuka dan hancur, Lee muncul dengan kondisi tubuh yang penuh dengan luka akibat pertarungannya dengan Yusuf dan anak buah bos mafia. Melihat situasi yang semakin genting, Lee segera memerintahkan Tianteng, Ling Wan, dan para pelanggan minimarket untuk pergi terlebih dahulu. Endu dan bersama anak buahnya berhasil menerobos masuk ke dalam bunker. Kedatangan mereka tidak luput dari perhatian Lee Jun. Dengan sigap dan tanpa ragu, Lee Jun menghabisi anak buah Endu satu persatu, menunjukkan keahliannya dalam pertarungan. Setelah berhasil mengalahkan pasukan Endu, kini tinggal mereka berdua yang tersisa. Pertarungan brutal antara mereka berdua pun dimulai. Meski tubuh Lee Jun sudah penuh luka akibat dari pertempuran sebelumnya, ia tetap bertahan dengan gigih. Namun kecepatan dan kekuatan Endu membuat Lee Jun kewalahan. Didorong oleh dendam yang membara atas kematian saudara angkatnya, Endu semakin menyerang dengan sangat brutal. Namun dendam tersebut juga mulai menghalangi ketenangannya.
Setelah berhasil mengalahkan Endo, Lee berusaha menyusul yang lain. Mereka kini benar-benar terjebak di dalam terowongan itu, di mana pintu baja tebal menghalangi jalan keluar dan kali ini tampaknya mustahil untuk dibuka. Di saat mereka saat ini sedang mengalami putus asa dan mengeluh karena keadaan kebuntuan semakin terasa, Ling Wan kemudian meminta Lee Jun untuk mengamankan sebuah file penting yang berisi uang elektronik senilai 3 miliar dolar. Bos mafia yang kini mengejarnya berusaha mengambil kembali untuk merebut uang itu dari tangan Ling Wan. Mendengar cerita itu, Lee tampak tak tertarik sedikit pun pada validasi atau kebenaran yang disampaikan oleh Ling Wan. Tiba-tiba Tian Teng merasakan angin berhembus di sekitar mereka yang menjadi pertanda adanya jalan keluar tak jauh dari tempat mereka berada. Mereka pun hampir semalaman mencari jalan keluar tersebut sampai akhirnya mereka berhasil muncul di atas sebuah menara. I can breathe. 不拉屎的地方，没人找得到，知道吗？ Ternyata Sogil dan anak buahnya sudah sampai terlebih dahulu di tempat lokasi. Dia adalah seorang sniper yang telah berjaga sejak tadi yang mengincar siapa saja yang keluar dari tempat persembunyian itu. Satu persatu orang yang muncul tertembak mati, termasuk Jade yang telah rela mengorbankan dirinya demi melindungi yang lain. 找到一种孩子，我开枪掩护你们。 让我可怜你。 Pada akhirnya hanya tersisa 4 orang yang tersisa, Lee Jun, Tian Teng, Ling Wan dan juga pendeta. Lee membawa mereka ke sebuah gudang untuk mencoba mencari perlindungan dan di sana dia mencoba untuk mengobati luka-luka di bagian tubuhnya. Menggunakan pisau yang dipanaskan sambil merawat lukanya, Lee Jun memberikan perintah tegas kepada Tian Teng bahwa mereka pergi ke tempat yang aman. Aku ingin menyelamatkan 3 nyawa yang tersisa. Cepat pergi, aku akan mengulur waktu. Mendengar perintah Jun, mereka pun segera pergi mencari tempat persembunyian yang aman. Mereka meninggalkan pria itu yang siap mengorbankan dirinya untuk melindungi mereka. Dan inilah saatnya pria itu yang menunjukkan kemampuan aslinya. Dan dengan tenang dia sengaja membiarkan para anggota mafia itu masuk tanpa mereka sadari bahwa dia sudah membuat serangkaian jebakan mematikan. Tak hanya itu, ia juga memanfaatkan kawat panjang untuk melumpuhkan beberapa anggota mafia lainnya. Setiap jebakan yang berhasil mengenai targetnya membuat lawannya tidak berdaya. Pada akhirnya Lee Jun berhasil menghabisi anak buah bos mafia, membuat mereka tumbang satu persatu di saat itu juga. Sementara itu di sisi lain Sogil bersama bos mafia sedang menunggu di luar. Sogil yang penasaran dengan situasi di dalam mencoba menghubungi salah satu anak buahnya. Namun yang menjawab bukanlah anak buahnya. Lee Jun yang berhasil mengambil salah satu alat komunikasi. Dengan nada dingin Lee menantang Sogil untuk datang dan bertarung langsung dengannya. Lee Jun yang selama ini tenang dan tidak banyak bicara kini berubah menjadi lebih beringas dan berbahaya. Setelah Sogil tiba di lokasi, dia terkejut dengan situasi di sana. Melihat semua anak buahnya dalam kondisi yang mengenaskan, mereka terkapar dan tak berdaya akibat jebakan Lee Jun. Ketika mereka berada di satu titik, Lee Jun dengan cepat melepaskan jebakan lainnya. Kali ini berupa bubuk mesiu yang kemudian meledak. Seluruh pasukan Sogil terkapar dan Sogil yang berhasil selamat dari jebakan mematikan itu. Sesuai dengan rencana, pertarungan antara Sogil dan Lee Jun pun dimulai. Keduanya bertarung dengan sengit hanya menggunakan tangan kosong. Lee Jun terkena tembakan dari salah satu rekan Sogil yang baru tiba di lokasi. Saat situasi terlihat kritis, Tian Teng dengan kawan-kawan muncul tepat waktu. Mereka menyerang mafia-mafia itu yang tersisa secara serempak dan dalam kekacauan tersebut mereka berhasil menghabisi sisa pengawal Sogil. Di saat Sogil terlihat tidak berdaya yang dikunci oleh Lee Jun, ketegangan semakin meningkat. Lee Jun terkejut saat melihat tanda lahir yang berwarna merah di belakang leher kanan Sogil, yang ternyata Sogil adalah anak kandung Lee Jun yang selama ini ia cari-cari. Ditambah lagi Sogil mendengar suara alarm dari suara jam tangan yang diberikan oleh dirinya kepada sang ayah.
Naluri sang ayah terbukti tidak salah. Akhirnya dia menemukan anaknya yang masih hidup. Namun tiba-tiba bos besar muncul dengan sebilah pisau di tangannya. Ketika ia sampai di depan Sogil dan Lejun, bos itu menyuruh Sogil untuk segera menghabisi Lejun. Mendengar perintah tersebut dan menyadari bahwa di depannya itu adalah ayah kandungnya, Sogil melakukan hal ini. Pada akhirnya pertarungan tersebut pun berakhir dengan penyesalan mendalam di mana Lejun berhasil diselamatkan oleh Tianteng dan Ling Wan. Di akhir film kini kita diperlihatkan Ling Wan bebas dari kejaran para mafia. Dia bertemu dengan si pendeta yang memberikan salam hangat kepadanya. Namun ekspresi si pendeta terlihat sedikit sinis seolah menyimpan rahasia. Saat ini pendeta ingin mengambil sesuatu di kantongnya. Tiba-tiba dia menunjukkan sebuah file atau chip yang berisi uang dan film pun berakhir. Be with you.